Chapter 497. Alisnya tidak bisa membantu tetapi menjentikkan. Tuo Batiesan melihat api di langit, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mengambil keuntungan dari tren, memandang Du Gufeng dan yang lainnya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang salah di hatinya. Apa yang kamu lakukan? Apakah ada penyergapan? Hehehe, kita bisa menggunakan kekuatan sisa ini. Dari mana lagi tentara penyergapan itu berasal? Kalau begitu kamu adalah Flash. Tuo Batiesan menatap tajam ke mata Du Gufeng. Tanpa sadar, sebuah busur misterius melintasi sudut mulutnya. Du Gufeng saling melirik dengan 3 harimau lainnya, dan mereka berempat tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tuo Batiesan, kamu masuk permainan. Kali ini, kamu tidak bisa berlari lagi. Alisku tidak bisa menahan gemetar, dan Tuo Batiesan menyipitkan matanya, bertanya-tanya, apa maksudmu? Aku tidak bisa mengerti. Ham. Tip Tiesan, sebenarnya, kamu benar. Kami sangat langka sehingga kami tidak bisa berperang skala penuh dengan kamu. Satu-satunya kesempatan untuk menang adalah untuk menangkap pencuri dan raja. Namun, Cina tenda militer adalah pusat dari seluruh tentara, dan itu sangat penting. Marsekal adalah komandan tentara, bagaimana bisa terjadi sesuatu? Jadi di awal, Marsal aku Zuo mengharapkan kamu untuk meninggalkan tenda dan bersembunyi di tentara. Dengan senyum dingin, kata Du Gufeng dengan bangga. Alisku sedikit berkerut, dan Tiesan menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ragu, jika ini masalahnya. Mengapa kamu menyelinap menyerang kemah orang tua itu dan melakukan tindakan yang tidak berguna? Untuk memimpin ular keluar dari gua? Cahaya kepuasan melintas di matanya, dan Du Gufeng tertawa lagi dan lagi. Marsal aku mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki posisi tinggi mencintai kamu. Tidak jelas atau gelap. Jadi tidak masalah apakah itu kami. Serangan di barak Marsekal rute kedua, atau serangan Xiao Wu terhadap akun besar tentara China, sebenarnya adalah umpan. Itu hanya untuk membuat kamu merasa bahwa semua taktik kami telah dipecahkan olehmu, dan menjadi ngeri, hahaha. Pipiku memerah, dan Tuo Batiesan tidak bisa menahan batuk. Mampu memecahkan semua trik pihak lain memang merupakan kegembiraan bagi para jenderal, dan masuk akal untuk pamer kepada lawan mereka. Tapi sekarang lawan-lawannya memanggilnya putus asa, wajah tuanya tidak merasa sedikit malu. Orang tua itu bukan orang baik, hanya sesekali bangga. Tanpa sadar batuk, Tuo Batiesan menjadi tenang, dan terus bertanya, tapi apa gunanya melakukan ini? Apakah hanya untuk mengejek orang tua itu? Tentu saja tidak, hanya dengan cara ini, posisimu benar-benar terbuka. Matanya sedikit menyipit, dan Du Gufeng tidak bisa menahan cibiran. Mau tak mau tubuhku gemetar karena kedinginan. Tuo Batiesan terkejut, dan kecemasan di hatiku menjadi semakin kuat. Ketika Killing Wolf mendengar ini, dia memutar bibirnya dengan jijik, dan mencibir, bahkan jika kamu tahu posisi Marsal? Apakah kamu masih memiliki tentara dan kuda lain yang dapat dimobilisasi? Tentu saja tidak. Aku sudah mengatakan bahwa kita tidak memiliki tentara lagi untuk disesuaikan. Petik 2. Menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Tetapi wajah Du Gufeng penuh percaya diri. Namun, keluarga kecilku ketika Wu tahu di mana kamu berada, dia pasti akan datang. Ketika saat itu tiba, kamu bisa menunggu untuk menjadi tahanan. Petik 2. Wu kecil. Kamu mengirimnya untuk mencuri pria itu dari Kam. Dengan alis terangkat, Killing Wolf melengkungkan bibirnya dengan jijik dan mencibir. Apakah kamu memiliki ingatan yang buruk? Marsekal baru saja mengatakan bahwa Calahan yang mengaturnya di sana. Penyergapan, dia telah pergi dan tidak pernah kembali. Bahkan jika dia bisa menerobos, dia agak jauh dari kita. Setelah tiba di sini, Marsal telah pindah lagi. Selain itu, masih ada penjaga kita di samping. Menurutmu dia dapat menyentuh apakah kamu mendapatkan sudut pakaian dari Marsal kami? Setelah meliriknya, Du Gufeng menunjukkan senyum misterius. Bunuh serigala, aku yakin kamu, Xiao Wu akan segera datang, periksa Rahan telah benar-benar musnah olehnya. Dan kamu tidak akan menjadi lawannya. Bagaimana mungkin,
Ini hanya tim orang dengan kekuatan seperti itu? Itu sih, ham-ham. Titik petik 2. Dia melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan Sapalang mencibir. Tapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah seruan datang dari dia, "Jenderal, lihat itu." Lalu apa itu? Akhirnya sampai di sini. Ada senyum ceria. Du Gufeng dan 3 bersaudara lainnya saling memandang, menghela napas lega, dan menatap cakrawala. Sapolang dan yang lainnya juga terkejut, melihat ke arah yang ditunjukkan oleh bawahan mereka, tetapi mata mereka menyusut parah, dan mereka tertegun sejenak. Aku melihat ruang yang jauh itu, ke arah tenda besar tentara pusat Marsekal. Tekanan hitam terbang di atas sosok, menuju ke arah mereka. Awalnya mereka mengira itu burung terbang, tetapi ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa di mana seekor burung berada, itu hanyalah manusia bersayap. Selain itu, mereka semua adalah pembunuh dan kekerasan, dan tidak diragukan lagi Luo Yunhai yang memimpin tim. Ini, apa ini? Bahkan jika Tuo Batiesan melihat ini, dia tidak merasa terpana di tempat dan bertanya dengan bodoh. Aku tertawa sepanjang hidup aku, dan Du Gufeng memberikan nasihatnya, ini adalah prajurit elit baru yang dibuat oleh marsal kami, 100.000 tentara harimau terbang. Yang dipimpin oleh 5 saudara aku secara pribadi. Apa? Terbang? Tentara macan terbang, benar-benar bisa terbang. Mulutnya terasa sedikit kering, dan Tuo Batiesan sudah kaget. Dia bertempur di medan perang. Dia belum pernah melihat pasukan yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Bahkan jika Dugu Zantian membawa seluruh pasukan untuk terbang untuk sementara waktu, itu terburu-buru untuk menggunakan metode rahasia dan menggunakan kekuatan jiwa naga untuk melarikan diri. Yang akan menyebabkan kerusakan besar pada pasukan. Ini adalah pilihan terakhir dan tidak akan digunakan. Tapi pasukan ini, semua orang dengan sayap, adalah prajurit dewa terbang sejati. Tentara umum sebagian besar terdiri dari perbaikan ranah pengumpulan ki. Prajurit elit adalah master ranah penempaan tulang, dan hanya beberapa master foto dewa surgawi yang terlibat. Oleh karena itu, setelah terbang ke langit, itu adalah setara dengan meninggalkan tim. Tapi tim ini tidak. Demikian pula, setengahnya terdiri dari Master Senzhao Tiangxuan, dan Master penempaan tulang yang tersisa semuanya dilengkapi dengan sayap. Dan mereka dapat membentuk formasi pertempuran seperti terbang. 100.000 bisa menjadi musuh jutaan pasukan. Marsekal Tuoba, sekarang kamu lokasi terungkap, kemana kamu ingin melarikan diri? Dugulin perlahan melirik orang-orang Inurong dan terkekeh. Pemutus serigala surgawi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa, Master akun Senzhao Tiangxuan setengahnya. Bukankah itu berarti ada 50.000 Master Senzhao Tiangxuan di sini? Tuo Batiesan dan yang lainnya benar-benar terpana, dan hati mereka semakin dingin. Terutama Tuo Batiesan, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Zuo Fan akan datang dengan pasukan monster untuk menghadapinya? Meskipun dia tahu bahwa Zuo Fan bertingkah aneh dan tidak terduga, itu terlalu tidak terduga, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Meskipun dia telah berada di medan perang selama beberapa dekade, dia telah menghadapi banyak lawan, dapat dikatakan bahwa dia telah melihat banyak orang. Tapi itu adalah pertama kalinya dia bertemu musuh seperti Zuo Fan, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah ingin melihatnya lagi. Gadis ini sama sekali bukan manusia. Perpanjang gunung besi, ambil saja. Pada saat ini, Luo Yunhai dan pasukan harimau terbang sudah tiba di depan mereka. Aura yang kuat seperti runtuhnya langit, menekan napas semua orang. Po Sirius secara tidak sadar terkejut, dan bergegas maju dengan semua orang di belakangnya untuk melawan, lindungi Marsekal, bunuh Po Wolf Clan, ikuti aku untuk memblokirnya. Ya, semua orang meraung sepanjang hidup mereka, dan Kiki mengikutinya. Tapi Luo Yunhai tidak takut sama sekali, dan langsung berteriak, tim dibentuk, cepat. Dalam sekejap, itu seperti pedang yang ditebas, tetapi ada suara keras kebisingan satu-satunya orang dan kuda telah hancur bersama. Hampir tidak ada jeda, dan pasukan macan terbang langsung melewati tengah-tengah tim serigala pembunuh. Kemanapun ia lewat,
Tunggul dan lengannya terbang, menyebabkan puluhan ribu kematian dan cedera dalam sekejap. Dari sebuah mata, membunuh serigala tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah, dan terbang terbalik seperti layang-layang dengan garis putus-putus, wajahnya tiba-tiba pucat. Dan Luo Yunhai dan yang lainnya masih maju tanpa kemajuan, satu baik-baik saja. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat, dan para penjaga serigala terkejut. Membunuh serigala adalah kekuatan tempur terkuat di antara 8 penjaga serigala mereka, bahkan dia bukan musuh orang lain, di mana lawan mereka? Tapi setelah melirik marsal di belakangnya, semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bergegas, siapa yang akan melindungi keselamatan marsal? Jadi, 3 penjaga serigala utama, termasuk Sirius, Window Wolf, dan Blood Shadow Wolf, juga bergegas maju. Pasukan gabungan dari 4 tim bergegas menuju pasukan macan terbang seperti gunung dan lautan. Bahkan Luo Yunhai merasakan sakit di pipinya saat menjaga penghalang Yuanli formasi pertempuran. Bubarkan! Matanya sedikit menyipit. Luo Yunhai tahu bahwa menghadapi 3 serigala, tidak disarankan untuk bertarung dengan keras, jadi dia membuat keputusan tegas dan melambaikan tangannya. Dan seluruh pasukan harimau terbang menjauh. Dampak dari 3 penjaga serigala segera keluar. Kumpulkan! Tapi segera, dengan teriakan keras lainnya, Luo Yunhai terbang di belakang pasukan 3 penjaga serigala. Dan langsung mengumpulkan pasukan harimau terbang di satu tempat dan menyerang dari belakang mereka. Kali ini, 3 penjaga serigala terkejut. Kamu harus tahu bahwa tim mereka menyerang di tanah, dan itu hanya lompatan paling banyak. Oleh karena itu, begitu formasi pertempuran terbentuk, sulit untuk mengubah formasi dan perlu waktu untuk mempersiapkannya. Namun, pasukan macan terbang Luo Yunhai berkumpul pada 360 derajat tanpa jalan buntu, yang dapat tersebar atau dikumpulkan, dan berubah dengan cepat. Dengan cara ini, Luo Yunhai tiba-tiba menyerang dari belakang, tetapi mereka tiba-tiba panik. Itu seperti kilat lagi, dan pasukan harimau terbang segera memenggal kepala ketiga tim dan membunuh lebih dari 100.000 kuda, menerobos medan perang mereka. 3 penjaga serigala utama memuntahkan darah satu demi satu dan terbang keluar, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pada akhirnya, pasukan harimau terbang perlahan-lahan jatuh di depan Tuoba Tiesan. Melihat wajahnya yang tidak mau, Luo Yunhai tidak bisa menahan tawa dan mengangkat pedang panjangnya, menyentuh tenggorokannya, dengan samar berkata, "Marsekal Tuoba, kamu kalah." Perintah untuk menyerah. Mengambil napas dalam-dalam, Tuoba Tiesan meludahkan lagi, menggelengkan kepalanya, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan minum. Perintah dan segera hentikan perang. Tentara anjing dikalahkan. Ketika Tuoba Tiesan mengatakan ini, suaranya sangat sulit, dan ketika suaranya jatuh, suaranya tampak lelah. Dengan semua kekuatan, dia pingsan dengan lemah. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran seumur hidupnya. Ini adalah kekalahan pertamanya, dan itu sangat menyedihkan. Tuoba Lianer buru-buru datang kepadanya, membantunya berdiri, air matanya berlinang. Tuoba Liu Feng di tenda tampan tentara jalan kedua di kejauhan, menyaksikan semua ini dari kejauhan, mau tak mau mengepalkan tinjunya, dan akhirnya menghela nafas dan duduk tak berdaya. Tanpa diduga, semuanya berjalan lancar sebelumnya. Saat pasukan monster ini muncul, itu akan hancur dan dikalahkan. Semua orang sering mengatakan bahwa Zuo Fanshan menarik, tetapi ini adalah konspirasi, jelas curang, hahaha. Tuoba Liu Feng tersenyum pahit dan menghela nafas diam-diam di hatiku. Chapter 498. Angin bertiup tepat di luar kota, dan tentara anjing dan tentara sedang menyembelih anjing seperti pembantaian anjing, bertempur dengan jutaan pasukan yang dimobilisasi sementara dalam keluarga Luo. Sekarang tidak banyak yang tersisa. Meskipun orang-orang yang dipanggil untuk pengambil alihan semua orang dengan budidaya yang baik di Tianyu, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka di medan perang, bersama-sama. Para sersan membunuh mereka seketika. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini, apakah mereka di alam penempaan tulang atau alam pengumpulan ki, biasa disebut rekrut telur di medan perang ini.
Zuo Fan tidak memiliki harapan untuk mereka. Biarkan saja mereka menjadi umpan meriam untuk memblokir kuku besi tentara anjing tanpa mematahkan angin dan mendekati kota. Adapun kunci kemenangan atau kekalahan, itu masih satu-satunya pasukan dari 4 macan Tianyu dan macan terbang Luo Yunhai. Tapi sekarang, bahkan umpan meriam hampir habis. Gerbang kota Fenglin akan ditembus oleh tentara anjing Rong. Beberapa leluhur melihat dengan cemas di gerbang kota, melihat ke arah Zuo Fan terbang menjauh dari waktu ke waktu, dan sangat menantikannya. Mengapa kepala pelayan Zuo ini tidak kembali? Dia tidak bisa simpan di sini. Namun, pada saat ini, perintah Marsekal Inu Rong untuk menyerah menyebar ke setiap sudut medan perang, serak. Para sersan yang masih berperang semua langsung tercengang, terutama para prajurit dan prajurit. Jumlah mereka lebih dari 2 juta. Itu keuntungan besar. Mereka tidak harus melakukannya. Dapat menghancurkan kota dan menang. Tetapi pada saat ini, Marsekal mengumumkan penyerahannya, yang membuat banyak orang tidak percaya itu benar dan tiba-tiba tetap di tempat mereka berada. Prajurit pakan meriam yang sementara terjerat dengan keluarga Luo sangat bersemangat dan akhirnya memulihkan sedikit kehidupan. Maka inilah saatnya untuk dihargai, berpegangan pada paha keluarga Yuxia, dan memulai revolusi hidup. Ya Tuhan, itu tidak mudah. Hampir, suara tangisan bergema di setiap sudut medan perang. Sersan Inu menangis kalah di medan perang dan kembali ke rumah tanpa wajah. Umpan meriam menangis dengan gembira dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Para leluhur pavilion Qianlong dan menara Huayu menghela nafas gembira, dan pertempuran akhirnya dimenangkan. Terlebih lagi, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya, dengan jenderal mereka yang dikalahkan. Mereka benar-benar mengalahkan ratusan dewa perang Tuoba Tiesan, yang setenar dewa perang. Wan Jingbing. Ini hampir seperti mimpi. Butler Zuo benar-benar orang yang aneh, dan dia bisa menciptakan keajaiban. 3 orang suci surga, bumi dan manusia melihat tangisan kesedihan dan kegembiraan di bawah, dan alis mereka berkerut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang tua seperti Tuoba Tiesan akan benar-benar kalah. Kalah di tangan pelatih baru seperti Zuo Fan yang belum pernah berada di medan perang. Human Sage, apa yang harus dilakukan? Sekarang kita tidak bisa menangani monster kecil ini. Dengan segel di tangannya, Tian Sage mengerutkan kening. Dan melihat ketiga mata rantai kuno yang masih berjuang dengan gila. Menghela napas tak berdaya. Raja Hantu juga penuh martabat, ragu-ragu dalam hatinya, orang biasa dalam pesona 3 talenta kami, bahkan jika mereka kuat, mereka sekarang akan kelelahan dan mati tanpa kekuatan. Tapi hal kecil ini sangat kuat, itu bukan manusia. Omong kosong, jangan buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas. Dia terlihat seperti ini dan bisa dianggap sebagai manusia. Benarkah? Diseng berteriak dan menatap Raja Hantu dengan ganas. Aku merasakan sedikit kemarahan di hati aku, dan Raja Hantu itu mengerang sedikit dan menyarankan, atau mari kita lupakan saja, dan ketika kita memiliki kesempatan, kita akan menemukan hal kecil ini untuk selesaikan akun. Jika tidak, kami akan menyegelnya sekarang. Tak terpisahkan, orang-orang dari keluarga Luo sudah bebas untuk mengambil tindakan. Jika kami menyerang kami saat ini, kami akan pasif. Sayangnya, orang tua Fang Qiubai telah berlari begitu lama. Aku tidak melihatnya. Kalau tidak, dia bisa melindungi kita sekarang. Petik 2. Setelah mendengar ini, 2 orang bijak surga dan bumi saling memandang dan merasa masuk akal. Jadi mereka mengangguk satu sesudah yang lain. Baiklah, mari kita lepaskan pesonanya dulu, pergi dari sini, dan tunggu sampai setelah itu untuk mencari cara untuk menghadapi monster kecil ini. Tiansheng melirik mereka berdua dan menyarankan. Keduanya mengangguk setuju, tetapi pada saat ini, kekuatan Gu Santong tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ia berjuang lebih keras dan berteriak, kalian 3 bajingan. Jangan biarkan detuan kecil bebas. Jika tidak,
kamu akan diinjak-injak sampai mati satu persatu. Hati ketiganya terkejut, dan mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi kehilangan warna, dan Disage bahkan lebih khawatir dan berkata, belum. Mundur dari formasi, jika tidak pesona akan ditarik, monster kecil ini mengejar kita sepanjang jalan, bagaimana kita bisa melakukannya? Namun, suaranya baru saja jatuh, cahaya keemasan arus udara hitam dan putih terikat pada Ti kuno, tiba-tiba menghilang. Kekuatan pesona tiba-tiba melemah banyak, dan 3 tautan kuno berusaha keras, dan tiba-tiba rantai hitam dan putih berantakan, tetapi sulit untuk menahan binatang unicorn. Melihat ini, 2 orang bijak langit dan bumi terkejut, bagaimana mungkin cahaya keemasan ini menghilang sekaligus? Ketika mereka berdua menatap Raja Hantu dengan sedikit keraguan, mereka melihat bahwa tidak ada sosok di sana. Anak ini melarikan diri seperti seorang ibu. Manusia bijak, apa yang kamu lakukan? Kedua orang bijak langit dan bumi melihat ke belakang Raja Hantu dan berteriak dengan marah. Melihat ke belakang pada mereka, Raja Hantu menyeringai dan berkata, jika pertempuran ini ditarik, kita bertiga akan diinjak-injak sampai mati oleh monster kecil itu. Dan tidak ada yang akan selamat. Tinggal di sini sebentar, Pak Tua. Ayo maju selangkah. Ibumu, bajingan, beraninya kamu mengkhianati kami. Kedua orang bijak surga dan bumi mengertakkan gigi dan berteriak. Raja Hantu mendengarnya, tetapi dia tidak marah tetapi senang, menyeringai dan berkata, hahaha. Satu orang dikhianati sekali, itu adil. Seperti katanya, dia pergi tanpa melihat ke belakang di mana-mana lari, hanya menyisakan 2 orang suci surga dan bumi di sini, mendukung formasi dengan kerja keras. Tidak benar untuk menarik diri, dan tidak benar untuk tidak menarik diri. Jika ditarik, 3 tautan kuno akan segera bebas, bukankah masalah menyelesaikannya dalam hitungan menit? Lihat saja dia. Tetapi jika mereka tidak mundur, melihat rantai hitam dan putih runtuh sepanjang waktu, itu akan menjadi masalah waktu sebelum 3 mata rantai kuno mendapatkan kembali kebebasan mereka. Selain itu, bahkan jika 3 mata rantai kuno tidak dapat diputus sekaligus, ketika keluarga Luo datang untuk membantu, mereka tidak dapat berurusan dengan orang-orang di kedua sisi. Monster ini cepat atau lambat akan kabur, dan cepat atau lambat mereka akan menemui jalan buntu. Jadi, jika kamu menghapus formasi Yin dan Yang ini, mereka akan segera mati. Jika tidak, mereka akan menunggu kematian secara perlahan, dan akan ada siksaan di hati mereka. Benar harus mati, tapi itu membuat wajah mereka penuh penderitaan. Sulit untuk menyelesaikannya. Apa yang harus mereka lakukan? Tetapi pada saat ini, tawa dibuat di belakang mereka. Aku mengatakan 2 orang. Aku ingat kamu dulu adalah orang yang mengikuti Perdana Menteri Zuge ternyata adalah orang kaisar. Rencana yang mulia benar-benar cukup untuk kota, tidak heran Zuge Changfeng akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Tidak merasa terkejut, keduanya berbalik bersama, tapi dia sangat takut sampai wajahnya pucat, dan dia berteriak kaget, Zuo Fan. Kamu tidak diselesaikan oleh guru virtual itu? Tidak, mereka diselesaikan olehku. Tanda seru petik 2. Sebuah busur jahat melintasi sudut mulutnya, dan Zuo Fan tersenyum tanpa komitmen. Tapi senyum ini, di mata mereka berdua, sangat menakutkan dan menakutkan. Ketiga ahli deflasi itu sebenarnya diselesaikan oleh anak ini, bagaimana dia melakukannya? Sambil memutar tubuhnya yang besar, 3 mata rantai kuno berteriak, ayah, kamu baru saja datang ke sini. Bunuh aku 2 bajingan ini. Mereka mengikatku. Sakit. Melambaikan tangannya di Gusantong dan memberinya gerakan lega. Zuo Fan memandang 2 orang bijak dari langit dan bumi, dan tersenyum dingin. 2 orang, banyak usia, menggertak putraku benar. Aku tidak berpikir ada orang dewasa dalam keluarga, kan? Aku pikir Zuo Fan berhati lembut. Zuo Fan mengajukan setiap pertanyaan, dan kedua orang suci surga dan bumi hampir menangis. Kamu bapak dan anak yang mana gampang dibuli, kamulah yang membuli kami. Juga, bagaimana kamu pernah berbelas kasih? Jangan menaruh emas di wajah kamu. Namun, mereka berdua melihat Zuo Fan telah tiba,
dan mereka tidak bisa tidak memahami tiga tautan kuno. Mengetahui bahwa peristiwa besar telah dikalahkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan mereka benar-benar putus asa. Saling memandang, keduanya tampak diam-diam sadar, dan pada saat yang sama melepaskan tangan mereka. Dan tiga mata rantai kuno segera dibebaskan, tidak bisa menahan tawa lagi dan lagi, melihat dua di bawahnya, tiba-tiba menatap dua orang, mengangkat kakinya dan menginjak, berteriak dengan marah. Berani untuk mengikat kakekmu dulu, cari kematian. Namun, mereka berdua tidak melawan sama sekali. Mereka menghela napas dan tampak acuh tak acuh. Mereka sepertinya telah melepaskan segalanya, mencari kematian dengan saksama. Tunggu. Namun, ketika tiga mata rantai kuno hendak diinjak, Zuo Fan tiba-tiba berbicara. Dengan mencicit, kuku besi dari tiga mata rantai kuno segera berhenti. Dia tidak bisa tidak menatap Zuo Fan dan berkata, "Ada apa, ayah?" Sedikit tiga putra, mereka menyiksa kamu tidak bisa begitu murah untuk mereka begitu lama. Pegang mereka, beri mereka ulat sutra darah, dan ayah akan melampiaskan kemarahanmu. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zuo Fan mengambil dalam-dalam. Melihat keduanya dan tertawa. Mata tiga mata rantai kuno itu menyala, dan mereka segera mengangguk, ide bagus. Kemudian mereka kembali ke bentuk manusia. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka meraih leher mereka dengan satu tangan dengan meremas kuat di tangan mereka, keduanya segera berseru dan membuka mulut mereka. Zuo Fan mengambil kesempatan untuk mengangkat tangannya dan menjentikkan dua ulat sutra darah ke dalam mulut mereka. Apa yang baru saja kamu makan untuk kami? Tian Seng terkejut dan buru-buru bertanya. Dengan seringai, Zuo Fan tidak berkomentar, barang bagus. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan memukul tangannya, dan keduanya segera merasakan sakit di dada mereka. Perut, dan mata mereka merah dan bengkak. Ingin membelah, mau tidak mau jatuh ke tanah, berseru lagi dan lagi, meratap. Ketika aku melihat tiga mata rantai kuno, aku bertepuk tangan dan memuji. Aku merasa bahwa kebencian di hati aku akhirnya dibuang. Zuo Fan mengangguk dan tersenyum ketika dia puas dengan tiga tautan kuno, dan kemudian membiarkan dua orang suci surga dan bumi ditahan, dan kemudian kembali ke rumah dengan penuh kemenangan. Kemenangan-kemenangan ini segera menyebar ke seluruh penjuru Tianyu, dan reputasi keluarga Zuo Fan dan Luo juga menjadi terkenal untuk sementara waktu. Keluarga Luo tampaknya telah menjadi penyelamat yang hebat untuk menyelamatkan Tianyu, pahlawan yang tiada taranya. Pengusiran semua musuh asing tidak berbeda dengan pahlawan pendiri. Selain itu, Zuo Fan, atas nama Raja Qin untuk membantunya sejak awal, citra kesetiaan dan patriotisme yang mulia, tampak bersinar di hati semua orang di Tianyu. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa tentara anjing Rong yang menyerbu Tianyu bersama Kaisar? Namun, Zuo Fan, seorang pahlawan yang melindungi negara, benar-benar ingin mengusir Kaisar saat ini dari pahlawan kursi naga yang tak tertandingi. Di sisi lain, Raja Hantu dengan putus asa bergegas menuju kota kekaisaran, untuk melaporkan krisis kepada Kaisar. Tapi tiba-tiba, auman binatang buas membuat raungan, tetapi naga hitam tiba-tiba muncul di depannya, bahkan sebelum dia mengeluarkan ratapan. Naga itu menelannya utuh dengan satu mulut dan menghilang seketika nafas. Kemudian naga hitam itu berbalik dan kembali ke Li Jingtian, bersembunyi di tubuhnya. Ini adalah jiwa kental dari alam void. Sungguh menakjubkan. Qiu Yanhai menyaksikan dari samping dengan kekaguman, dan berkata dengan kekaguman, Raja Hantu di masa lalu menyebabkan kita sangat menderita. Aku tidak bisa memikirkan berapa usia kamu sekarang. Satu gerakan membunuhnya dalam hitungan detik. Sayangnya, ini adalah perbedaan tingkat kultivasi. Petik 2. Dengan senyum dingin, Li Jingtian sedikit mengangguk. Dengan cara ini, tugas yang diberikan kepada kita oleh pelayan Zuo, ini benar-benar selesai. Semua ini berakhir. Selanjutnya, saatnya untuk menemukan Kaisar Laoer untuk menyelesaikan buku besar. Chapter 499. Di ibu kota kekaisaran, sekelompok pelayan sibuk
cerah dan penuh warna, sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi tidak begitu besar, karena pergerakannya terbatas pada kota kekaisaran. Setelah keluar dari tembok kota ini, menjadi sepi dan damai. Pada malam hari, bulan menggantung di langit, kota kekaisaran menyala terang, dan di aula keramahan yang cerah, hanya ada 4 orang yang duduk. Di antara mereka, posisi kursi utama tentu saja adalah kaisar dinasti. Di sisi kanannya, sang pangeran duduk bersamanya. Pria gemuk itu duduk di sisi kirinya, dan kemudian itu adalah Putri Yongning. Hanya ada 2 generasi keluarga Yuan, dan keluarga berkumpul di sini, ada pelayan dekat di sebelah mereka, dan tidak ada orang lain. Aku mengangkat kepala dan melirik ketiga anak aku. Kaisar tua, dengan kehangatan langka di wajahnya, tertawa, hari ini adalah hari ulang tahun aku, yang sama dengan yang terakhir. Dibandingkan dengan, meskipun banyak sepi, tapi juga bahagia dan damai. Keluarga kita sudah lama tidak bersama seperti ini. Ayah, Kaisar mengelola setiap kesempatan dan bekerja untuk urusan negara, dan memiliki sedikit waktu luang. Hari ini mungkin sungguh suatu berkah bagi mereka untuk bersenang-senang dengan anak-anak dan bergosip tentang rutinitas sehari-hari. Pangeran perlahan berdiri, membungkuk selama seminggu, dan menyembah. Pria gemuk itu juga buru-buru mengikuti dan membungkuk. Hanya Yongning, yang sepertinya masih marah, mendengus, menoleh, dan mengabaikannya. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Kaisar memandang pangeran dan berkata, "Pangeran, aku tahu kamu mengikuti aturan, tetapi sekarang hanya keluarga kami yang ada di sini. Hadiah bertele-tele itu dapat dihindari." "Iya, aku akan mengikuti kehendak ayah." Pangeran membungkuk lagi, masih tegas. Pria gendut itu memotret kucing dan harimau, lalu membungkuk. Ketika Kaisar melihatnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Ini adalah otoritas Kaisar, tetapi juga kesedihan Kaisar. Bahkan jika orang tua dan anak-anaknya menghadapi diri mereka sendiri, mereka masih gemetar, tidak berani melangkah keluar dari kolam guntur. Sebagai perbandingan, gadis di Yongning jauh lebih jujur. Dan Kaisar hanya bisa merasa bahwa dia adalah seorang ayah di depannya dan memiliki kekuatan untuk membiarkan anak-anaknya bertindak seperti bayi. Oleh karena itu, Kaisar sangat memanjakan gadis ini, dan memperlakukannya sebagai mutiara. Bahkan jika gadis ini dimanjakan olehnya dan sering berhadapan dengannya, tidak masalah. Setelah busur yang memuaskan, Kaisar memandang Putri Yongning dan tersenyum. "Yongning, apakah kamu masih menyalahkan ayahmu? Sudah hampir setengah tahun kan? Ayahmu membawa tentara asing ke negara, menghancurkan orang-orang Tianyu, dan melukai integritas, bukankah itu salah?" Yongning mengerutkan mulutnya dan bersenandung dengan marah. Kaisar memandang gadis ini dalam-dalam, tetapi dia tidak marah. Hanya dengan samar berkata, "Yongning, aku tidak ingin kamu menjadi kotor di dunia, jadi aku tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang beberapa hal. Namun, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa aku melakukan ini untuk kamu, untuk masa depan seluruh keluarga Yuan." Batuk. Kaisar terus batuk beberapa kali. Suara Yongning cemas. Berbalik dan mengintip, tetapi masih mengertakkan gigi dan bertahan, dan tidak memutuskan untuk memaafkan ayahnya. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Kaisar tahu bahwa gadis ini masih sangat peduli pada dirinya sendiri, jadi dia tersenyum lega. Kemudian, aku menoleh untuk melihat halaman kosong di depan aku, dan sepertinya ditunjukkan, "Pangeran Chong'er, ingat terakhir kali aku menghabiskan hari ulang tahun aku, betapa semaraknya saat itu. Dinasti Manchu menyembah sipil dan militer di luar. Mengapa, hari ini, apakah akan begitu sepi?" Keduanya terkejut, dan tidak ada ucapan. Bukankah ini semua jelas? Setelah putaran pertempuran selama periode ini, kekuatan besar telah mati satu demi satu, jadi kenapa begitu banyak orang datang? Namun, karena Kaisar menanyakan pertanyaan ini, pasti ada sesuatu yang lain. "Ayah, ini karena kita semua adalah tawanan anjing." Senyum percaya diri melintas di sudut mulutnya, dan sang pangeran membungkuk dan berkata,
jika kita mengadakan pesta ulang tahun saat ini? Kita akan mengadakan perjamuan. Chen, bukankah itu hanya memberitahu orang-orang di dunia bahwa kita berada dalam kelompok yang sama dengan Inu Rong? Sekarang kita hanya sebuah keluarga yang merayakan. Meskipun kita sedikit dianiaya oleh ayah, itu juga merupakan hasil dari ayah yang mengambil situasi keseluruhan dan memikirkan seluruh situasi. Setelah mendengar ini, Kaisar sedikit mengerang dan mengangguk sambil tersenyum. Pangeran, pikiranmu teliti, dan kamu perhatian, aku sangat lega, yakinlah. Alis bergerak sedikit. Pangeran tidak menyadari bahwa hatinya tenggelam, dan hatinya tenggelam. Kata-kata Kaisar disebut pujian, tetapi tidak diragukan lagi ironisnya. Apa perbedaan antara pemikiran yang cermat dan kedalaman kota? Jangan khawatir tentang melakukan sesuatu. Haha, hanya seorang budak yang bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Tuan dan putranya semuanya mengeluarkan perintah. Kata-kata ayahnya jelas. Memikirkan hal ini, sang pangeran menggertakkan giginya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Conger, bagaimana menurutmu? Kaisar menoleh untuk melihat pria gemuk itu dan bertanya. Pria gemuk itu sedikit mengerang, wajahnya serius, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, King kepada ayahku. Anakku percaya bahwa dingin di luar sekarang adalah karena ayahku membersihkan sekelompok pemberontak beberapa hari yang lalu. Jika kamu ingin mendapatkan kembali vitalitas dan muncul kembali makmur, perlu untuk merekrut dunia, mempromosikan bakat, mengisi lowongan, dan membawa kebahagiaan bagi rakyat jelata. Untuk mereproduksi kemakmuran sebelumnya, mata menjadi cerah, Kaisar mengangguk puas dan tersenyum. Conger, penglihatanmu bagus, 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 hahaha. Kaisar terkekeh ringan dan berjalan perlahan kembali ke tempat duduknya. Sang pangeran menundukkan kepalanya, tetapi kulitnya sangat suram. Neneknya, ternyata sang ayah hanya bermaksud menguji kebijakan nasional sekolah, bukan untuk menilai penanganan situasi kita berdua. Aduh, salah hitung dan salah hitung, kali ini si anak, hati sang ayah, bisa lebih condong ke anak ketiga. Kelopak mata sedikit bergetar, sang pangeran menekan ketidakpuasan di hatinya, dan kembali ke tempat duduknya dengan suara teredam. Pada saat ini, Kaisar memerintahkan perjamuan ulang tahun dimulai, seperti makan malam keluarga. Ayah dan anak menikmati diri mereka sendiri. Hanya Yongning yang cemberut dan minum sendirian, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan ayah pengkhianat. Kaisar tidak marah, dia memandangnya dengan senang hati, dan dia merasa tenang. Batuk-batuk-batuk. Tiba-tiba, batuk keras terdengar, dan kulit Kaisar terasa sedikit pucat. Petugas melihat bahwa dia buru-buru mengirim semangkuk sup obat kepada seseorang, dan membujuk, Yang Mulia, kamu harus minum obatnya. Dia sedikit mengangguk, dan Kaisar meminum semangkuk obat seperti biasa. Tetapi ketika dia merasa tubuhnya menjadi lebih baik, dia tiba-tiba menatap, dan mau tidak mau memuntahkan darah gelap, dan udara berdegup segera mengalir ke wajahnya. Obatnya beracun. Kaisar mengertakkan gigi dan membuat suara keras. Pria gemuk itu terkejut dan bergegas maju untuk memeriksa. Yongning juga memiliki ekspresi ngeri. Akhirnya, dia tidak bisa lagi mengurus kecanggungan sebelumnya. Dia buru-buru datang ke sisi Kaisar, melihat darah hitam itu. Di sudut mulutnya, sudah air mata Ying-Ying. Ayah, apa kabar? Bagaimana obatnya bisa beracun? Fatih dan Yongning memandang petugas dekat dengan marah. Tetapi petugas dekat juga tampak bingung, entah kenapa takut aku hampir kencing di celana. Membunuh Kaisar dengan racun adalah kejahatan besar Chaozan, tidak bisakah dia panik? Namun, pada saat ini, tawa tiba-tiba muncul, Ayah, usiamu juga banyak, dan kamu harus turun tahta sejak lama. Hari ini, tolong buat keputusan. The Pangeran berdiri dengan santai, menembakkan debu yang tidak ada di tubuhnya, dan tersenyum penuh kemenangan. Ternyata itu kamu, kelopak mata Kaisar bergetar, sepertinya tidak terkejut, dan dia pingsan. Sampai sekarang, sang pangeran tidak menyangkalnya, menatap ayahnya dengan senyum jahat, dan mengangguk dengan tenang, ya, itu pangeran.
Ini adalah ramuan yang diminum orang-orang di kuil ini secara diam-diam setiap hari. Di sini, erisipela kelas 7 diambil, dan bunga-bunga berserakan. Sekali diracun, tidak ada yang bisa menyelesaikannya lagi dan lagi. Dan pria gemuk itu juga kedinginan, menatapnya dengan dingin, tanpa berbicara. Dengan seringai menghina, sang pangeran berkata dengan santai, "Yongning, ayah benar, kamu memang terlalu sederhana, lebih baik untuk mengetahui hal-hal ini lebih sedikit." "Tidak, aku ingin tahu. Aku ingin mendengar alasan apa yang kamu miliki untuk melakukan tindakan membunuh raja dan ayah seperti itu." Yongning mengertakkan gigi dan mengutuk. Pangeran menatapnya dengan dingin, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan mencibir, "Oke, jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Kamu bilang aku membunuh raja dan membunuh ayahku? Tapi aku memperlakukan dia sebagai seorang ayah. Apakah dia memperlakukan aku sebagai anaknya? Aku hanya bidak catur di tangannya." Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepada ayahmu? Tanda tanya. Bahkan jika dia melakukannya untuk dirinya sendiri, Jiang San membuat hal yang tercela untuk menarik tentara asing, tetapi dia tidak berhutang apapun padamu. Yongning meraung. Matanya penuh warna yang luar biasa. Pangeran memandangnya dengan jijik, tidak berbicara, tetapi menoleh untuk menunjuk ke kaisar yang sudah beracun, yang penuh dengan roh jahat, dan bertanya. "Kalau begitu tanyakan padanya apakah dia pernah melakukan hal seperti itu." Petik 2. Yongning terkejut dan menoleh untuk melihat kaisar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan wajah menghina, menatap pangeran dengan cermat, menarik suara lemah, dan berkata diam-diam. "Oh, Pangeran, apa yang telah aku lakukan untuk membuat kamu begitu marah? Apakah kamu ingin aku berbicara secara langsung, atau menguji kedalaman aku lagi?" Memilih, sang pangeran tidak bisa menahan tawa, tapi itu tidak masalah, aku akan menjelaskannya sendiri. "Sebenarnya, kamu menjebak aku sebagai penjara pangeran, tetapi kamu tidak pernah berpikir untuk menyerahkannya kepada aku. Aku hanya perisai anak ketiga." Pangeran melambaikan tangannya ke pria gemuk itu dan berteriak dengan marah. Pria gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tubuhnya yang montok tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi dia tidak berbicara, tetapi tertegun. Wajah kaisar tenang dan dia tidak menyangkalnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Lanjutkan." "Ayah, posisi pangeran, seperti semua orang tahu, adalah posisi iri. Kamu menempatkan pangeran begitu awal. Dikatakan bahwa aku hanya ingin mengalihkan perhatian semua orang kepada aku, sehingga pria gemuk ini bisa mendapatkan pengalaman dengan lancar." Petik 2. Pangeran menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, "Kaisar adalah kaisar suatu negara. Jun, tentu saja kamu harus tahu sesuatu tentang urusan besar dan kecil Tianyu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, hanya pria gemuk ini yang telah berkeliling dunia. Sepertinya kamu tidak suka dia, dan kamu melakukan semua kerja keras untuknya, tetapi kamu benar. Dia paling mencintainya. Kamu mengasingkannya untuk melindunginya. Semua yang kamu minta dia lakukan adalah mengasahnya dan meletakkan dasar yang kokoh untuknya. Tapi aku Pangeran Agung seperti target, dan dimusuhi oleh semua orang. Anak kedua juga melihatku sebagai duri di mataku, dan orang yang pada akhirnya akan ditendang olehmu." Ketika pangeran berkata pada akhirnya, matanya sudah merah, keduanya dibenci dan tidak mau, tetapi dua manusia lainnya, sudah terpana, dan memandang ke arah kaisar bersama. Namun, kaisar tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tetapi memandang sang pangeran dengan begitu tenang, tidak bergerak. Chapter 500 Good San. "Pangeran, apakah kamu percaya atau tidak? Aku ingin mengatakan bahwa sampai saat terakhir, aku tidak pernah menyerah pada kamu." Setelah merenung lama, kaisar akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan berkata. Tapi sang pangeran menggelengkan kepalanya dengan gila seperti dia mendengar beberapa lelucon paling lucu di dunia, dan mencibir, "Kamu tidak menyerah padaku? Apakah kamu masih mencoba berbohong padaku? Sebenarnya,
di terakhir kali di pesta ulang tahun kamu telah memutuskan kandidat besar. Kamu menghadiahi anak kedua kamu dengan pedang, dan biarkan dia menjaga negara. Kamu menghadiahi aku dengan kata-kata yang baik, dan membuat aku senang anle. Tapi aku hanya ingin aku menjadi Pangeran Taiping. Aku ingin bertanya kaisar mana di dinasti masa lalu yang bisa bahagia dan bahagia? Bahkan jika ayahmu telah berkuasa selama bertahun-tahun, kapan kamu akan benar-benar bahagia dan bahagia? Kamu dapat memutuskan dengan jelas. Pangeran, aku terhindar. Tapi apa yang kamu katakan kepada pria gendut ini tanpa imbalan? Hah ya, hanya ada kaisar di dunia yang tidak membutuhkan hadiah. Tidak bisakah kamu memberitahu aku, seperti yang aku lakukan? Kakak, kamu pasti salah paham tentang ayahmu. Hanya dengan beberapa lelucon, bagaimana kamu bisa begitu sewenang-wenang dan menyimpulkan bahwa ayahmu akan menghapus putra mahkotamu? Mendengar ini, kamu tidak akan pernah bersalah. Dia mengangkat lehernya dan melotot, tetapi mata pria gemuk itu bersinar dengan cahaya yang dalam, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Kaisar memandang pangeran dengan dingin, dan menghela nafas tak berdaya. Pangeran, apakah ini alasan mengapa kamu mengirim orang untuk membunuh anak ketiga? Apa? Yongning terkejut dan tidak bisa dipercaya berkata, kakak mau membunuh saudara ketiga? Pangeran menyeringai, tetapi lelaki gemuk itu tetap diam, tetapi kulitnya masih tenang, seolah-olah dia tahu dadanya. Mengangguk ringan, kaisar menghela nafas, sebenarnya, aku sudah tahu ini selama bertahun-tahun, dan pangeran mengirim gelombang pembunuh, dan tidak pernah berhenti. Bahkan pertama kali aku mengirim yang termuda. Pergi ke Feng Linceng ke bekerja, ribuan mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, si pembunuh juga mengejar. Terutama setelah perjamuan ulang tahun terakhir, frekuensi tindakan si pembunuh menjadi lebih sering. Tetapi anak ketiga tidak pernah menyebutkan apapun kepada aku tentang masalah ini. Tapi dia harus tahu itu dalam pikirannya, kan, Conger? Iya, ayah. Pria gemuk itu akhirnya berkata, warna tajam melintas di matanya, dan dia mengangguk mantap. Kaisar tersenyum tipis, dan berkata dengan santai, lalu mengapa kamu tidak memberitahu aku? Tidak ada bukti. Aku mengatakannya tanpa alasan, lebih baik tidak mengatakannya. Pria gemuk itu tersenyum pahit dan menggelengkannya kepala. Tentu saja. Mengangguk dengan jelas, mata kaisar penuh dengan persetujuan, seorang pria yang melakukan sesuatu harus memiliki hati kesabaran. Ini sejalan dengan cara kaisar. Pangeran, kamu mengatakan bahwa aku lebih suka yang ketiga nak. Itu benar, tetapi sekarang kamu tahu mengapa aku lebih suka dia. Kamu terlalu keras kepala dan tidak berbicara, dan kamu tidak bisa menahan napas. Jika kamu ingin mengalahkan lawan, kamu juga tidak melakukannya, atau kamu melakukannya, kamu akan membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah membuat banyak tembakan, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku cukup kecewa dengan kamu. Mai wajahnya gemetar, dan putra mahkota menggertakkan giginya dengan keras, dan seluruh wajahnya menjadi pucat karena marah. Yongning memandang ayahnya dengan tidak percaya, dan berkata dengan tidak percaya, ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa membiarkan kakak dan mereka saling membunuh seperti ini? Yongning, inilah alasan mengapa aku tidak ingin kamu tahu terlalu banyak. Hanya ada satu tahta kaisar, dan satu-satunya yang bisa duduk di atasnya adalah orang yang berjuang sampai akhir. Hanya orang ini yang cukup untuk mengendalikan yang kuat dapat dengan kuat menjaga negara keluarga Yuan kita. Petik 2. Aku menghela nafas tanpa sadar, dan mata kaisar juga memiliki kesedihan yang samar, melihat ketiga bersaudara itu saling membenci, itu pertumpahan darah. Aliran, aku tidak tahan di hati aku. Tapi ini adalah jalan surga. Kelangsungan hidup yang terkuat dan kelangsungan hidup yang terkuat. Hanya dengan cara ini kaisar yang sebenarnya akan muncul. Sedikit, ansi penuh dengan mayat di bawahnya tubuh. Petik 2. Kaisar keluar dengan santai. Pria gemuk itu tampak tenang dan mengangguk sedikit, tetapi Yongning benar-benar tertegun,
dan 2 baris air mata tidak bisa berhenti mengalir. Keluarga macam apa dia? Ayah menghitung anak laki-laki, dan anak laki-laki berusaha memberontak terhadap ayah. Apakah tidak ada kasih sayang keluarga di tulang setiap orang? Papa. Tepuk tangan meriah terdengar, pangeran perlahan bertepuk tangan, dan tertawa jahat. Ayah, apa yang kamu katakan itu benar-benar masuk akal. Betul, hanya orang yang bertahan sampai akhir layak duduk di kursi naga ini. Aula utama adalah orang terakhir. Karena ayahnya sangat bijaksana, tolong minta ayah untuk mengeluarkan dekret sesegera mungkin. Apakah benar untuk disebutkan namanya mengejar tahta? Hahaha, pangeran, pernahkah aku mengatakan bahwa kamu layak menaiki kursi naga ini? Tanpa sadar, dia tertawa, kata kaisar menghina. Pangeran tersenyum dingin, dan secara alami berkata, itu adalah ayah. Katamu, raja adalah orang yang bertahan sampai akhir. Sekarang jelas bahwa aku telah mengalahkan semua orang, termasuk kamu, saat ini. Akulah yang sebenarnya. Takdir milik, pemilik tahta. Aku belum menyelesaikan apa yang aku katakan, jangan terlalu cemas. Menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil, kaisar berkata dengan lemah, Pangeran, kamu benar-benar tangguh, dan waktunya tepat, tidak sembrono seperti anak keduamu. Namun, kamu terlalu berpikiran sempit, tidak dapat mentolerir dunia, dan tidak layak menjadi raja. Dan visinya cukup pendek, sama seperti topik yang baru saja aku kemukakan, kamu hanya peduli saat ini, tetapi tidak peduli dengan jangka panjang. Tidak ada pandangan keseluruhan, dan itu tidak sebagus yang termuda. Omong kosong, aku pikir kamu menguji situasi kami di sekolah. Siapa yang tahu itu adalah kebijakan nasional? Murid-murid menatap tanpa sadar, dan sang pangeran mengerang marah. Kaisar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kaisar berkata dengan jijik, ini adalah poin lain di mana kamu tidak layak menjadi raja. Kamu harus memiliki penilaian sendiri untuk raja. Bagaimana kamu bisa bebas berspekulasi di pikiran orang lain? Fitnah dan kits adalah penampilan seorang budak, bukan tindakan seorang kaisar. Jika kamu seorang kaisar, kamu harus memiliki pendapat kamu sendiri dan membiarkan orang lain berspekulasi, tetapi kamu tidak. Cukup, ayah, kamu sekarang ini adalah akhir dari panah. Tidak ingin berdebat lagi, serahkan dunia Tianyu kepadaku. Pangeran menjabat tangannya dengan keras, dan berteriak dengan marah. Kaisar tersenyum dingin, dan cahaya menakutkan melintas di matanya. Pangeran, kamu ingin duduk di singgasana ini, kamu tidak pantas mendapatkannya. Ayo, jaga dirimu. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, ada suara menerobos udara, dan 5 penjaga dewa segera muncul, menghalangi kaisar dan yang lainnya. Melihat adegan ini, sang pangeran tidak terburu-buru, tetapi mencibir, hehehe. Ayah, untuk menghapus geng Zuofan, kamu telah kehabisan kekuatan bertarung kamu. Jaga Dewa Naga Wei dan Gui Yingwei semuanya dikirim, dan hanya sisa-sisa yang selamat dari beberapa perang yang tersisa. Tidak ada gunanya. Ayo, kalahkan mereka. Desir-desir. Di sana beberapa suara pecah lagi, dan 10 sosok kuat muncul di belakang sang pangeran. Semuanya tidak diragukan lagi adalah master. Akibatnya, ada 10 orang di pihak pangeran dan 5 orang di pihak kaisar. Namun, keputusan itu dibuat, dan kaisar jelas dirugikan. Namun, dia tidak melihat kepanikan sama sekali, dan mencibir dengan dingin, pergi. Begitu suara itu jatuh, para penjaga para dewa bergegas, dan sang pangeran melambai para ahli foto magis itu juga bergegas maju dengan keras. Untuk sementara waktu, seluruh istana kekaisaran berubah, dan itu adalah badai berdarah. Meskipun semua orang di sisi kaisar tidak takut mati, bagaimanapun, jumlah orang setengah lebih sedikit dari sisi lain, dan mereka bukan penguasa dunia. Jadi butuh kurang dari 1/4 jam dan mereka dirugikan. Pangeran menyeringai, seolah-olah dia telah meraih buah kemenangan. Tetapi kaisar tidak panik sama sekali, dan dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Conger, Yongning, ada jalan rahasia di belakang singgasanaku, dan kursinya bisa dibuka dengan memutar keran kiri. Kamu cepat masuk,
dan aku sudah bersiap untuk menyerahkan batu giok itu. Segel negara, sehingga kamu dapat membawanya. Temukan Marsekal Tuoba dan yang lainnya. Aku pikir sekarang mereka telah mengambil Feng Lincheng Zuofan dan kelompoknya dalam perjalanan kembali ke pengadilan. Kamu, atas nama Raja Qin, biarkan mereka membantu kamu mengatur ulang. Mereka membutuhkan 10/10 dari janji aku dari Tianyu untuk sebuah negara, hanya segel giok negara yang akan efektif, jadi mereka pasti akan membantu kamu. Kaisar sudah lemah, tetapi dia masih menghela nafas dan berbisik. Pria gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Menatap Kaisar, matanya bersinar, penuh warna kompleks, dan dia bergumam, "Ayah, kamu." "Ayah Kaisar, waktu hampir habis. Akhirnya, aku akan menyingkirkan satu rintangan untukmu. Ayo pergi." Sudut mulutnya membentuk lengkungan bahagia, dan Kaisar berkata dengan santai. "Ayah," teriak Yongning yang sudah menangis diguyur hujan. Namun, pria gendut itu menatap tatapan penuh kasih Kaisar, tetapi hatinya seperti tertusuk pisau, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan dia tidak melihat gerakan apapun. Pada saat ini, Tuan Kaisar telah kehilangan keduanya, dan dia tidak tahan lagi. Kaisar meliriknya dengan aneh, bertanya-tanya, "Chonger, mengapa kamu tidak pergi? Kamu seharusnya tidak menjadi ibu mertua seperti itu." Setelah merenungkan beberapa saat, pria gemuk itu akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebuah cahaya terang muncul di matanya, dan dia memutuskan untuk berkata, "Ayah, kita tidak harus pergi. Karena kakak, dia tidak bisa mengalahkanku." Tanda seru petik 2. Tanpa sadar, Kaisar menatap pria gendut itu dalam-dalam tidak jelas. Pada saat ini, ada suara tiba-tiba menerobos udara, dan cahaya pedang putih tiba-tiba memotong kekosongan, dan itu cepat berlalu. Saat berikutnya, 10 tuan besar dari sisi pangeran, langsung jatuh ke tanah dengan darah mengalir di tempat yang berbeda. Murid-muridnya tidak bisa membantu tetapi menyusut parah, dan sang pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia melihat ke atas dan melihat orang-orang yang datang. Tetapi dia tidak bisa menahan nafas. "Aku melihat pria ini berpakaian putih, berkibar dan berkibar, dengan gaya dan tulang perih. Di tangannya, dia memiliki seruling giok hijau, bersinar dengan cahaya hijau. Tetapi itu adalah salah satu dari 5 penjaga kerajaan naga, seruling giok. Dewa pedang Fang Qiubai tidak diragukan lagi. "Fang Qiubai, kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya dikirim oleh ayahmu untuk membantu pasukan Inu Rong." Pangeran terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Dia meludah, dan kemudian menatap Kaisar dengan ganas dan berkata, "Ayah, ini yang kamu atur?" Namun, wajah Kaisar juga berwarna bingung, dan dia tidak dapat memahaminya. "Tuan Fang, aku seharusnya tidak memanggilmu kembali. Ayah, aku memintanya untuk kembali." Tiba-tiba, suara yang akrab dan dekat terdengar di telinganya. Kaisarnya kelopak mata sedikit berkedut dan dia menoleh dengan cara yang luar biasa. Hanya untuk melihat cahaya dingin bersinar di mata kecil seukuran kacang hijau Fatih. Sebenarnya, hari ini juga hari Menteri Anak memulai tangannya. "Guru, sudah memutuskan untuk mengambilnya. Aku membantu putramu." Tubuhnya dingin dan terkejut. Kaisar menatap Fatih dalam-dalam untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan getir, bergumam, "Chonger. Aku telah membaca banyak orang sepanjang hidup aku. Situasi keseluruhan di telapak tangan kamu. Tapi aku tidak pernah berharap bahwa orang yang pada akhirnya tidak melihat adalah kamu. Chonger, kamu benar-benar putraku yang baik." Tanpa sadar menggertakkan giginya, Kaisar berkata lagi. Dengan air mata kristal berkedip di matanya, "Aku tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kemarahan.